Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Firly Bahuri sebut teken surat penangkapan Harun Masiku 3 minggu lalu saya tanda tangani ya. PDP mau apa sekarang begitu kan ya? Kalau Harun Masiku sudah didatangkan, ya PDP agak mulai bergejolak di dalamnya begitu kan, ya. Sudah terpojok hari ini begitu. Bagaimana ya PDP akan nyungsep atau tenggelam begitu kan, ya. Kita lihat saja. PDIP sekarang ketika Harun Masiku datang, dia akan bernyanyi mereka begitu kan ya. Ya ketar-ketir si Hasto begitu kan ya. Pertama kali disebut ya paling Hasto begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini memang benar-benar ya PDIP dipreteli begitu kan ya oleh mereka begitu kan. Nggak tahu sih ya kenapa tidak dari dulu Pak Jokowi ya atau siapapun begitu kan ya untuk menangkap Harun Masiku begitu kan. Kita lihat saja Pak Mahfud saja sudah tidak berkutik kalau berhadapan dengan Harun Masiku. Mengapa? Karena ini memang murni begitu kan ya. Murni memang ada tindak pidana suap di situ begitu kan. Terus kemudian karena memang ini menjadi buron begitu kan. Apa yang mau dikatakan perlawanan dari Mahfud MD? Kenapa dulu begitu kan ya seorang Pak Jokowi Mahfud MD yang ahli hukum semuanya begitu kan tidak bisa berkata-kata apa-apa begitu kan ya. Dan sekarang sudah mulai dibenturkan mereka begitu. Ini Firly Bahuri sebut ya tekan surat penangkapan Harun Masiku 3 minggu yang lalu ya saya tanda tangani ya. Bagaimana nantinya pas detik-detik pemilihan capres-cawapres begitu kan ya. Pilpres di 2024 tiba-tiba Harun Masiku datang ya. Maka kemudian kalau datang wah simpang siur orang masyarakat di situ begitu kan. Bahkan lupa terhadap TPS mana yang kita coblos begitu kan. Pada akhirnya wah ini yang disanjung Pak Jokowi begitu kan. Yang disanjung KPK di situ begitu kan. Yang disanjung yaitu adalah hukum begitu kan ya. Jadi oke lah saya apresiasi itu begitu kan. Yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama. Siapapun orangnya begitu kan. Tapi ini cukup menarik begitu kan ya. Kenapa ya? Harun Masiku didatangkan ketika detik-detik Pilpres begitu kan. Apakah ini ada skenario besar begitu kan ya? Ini gampang sekali begitu. 3 hari mungkin sudah ditangkap, sudah lenyap mereka begitu kan ya. Firly Bahuri sebut ya tekan surat penangkapan Harun Masiku 3 minggu yang lalu ya ditandatangani katanya begitu ya. Ini ya benar-benar sudah hancur hukum di Indonesia. Penegakan tergantung selera ya. Terbukti KPK berpolitik. Selama ini memang ya nggak dicari ya. Kok baru sekarang ditandatangani. Betul begitu. Kenapa begitu kan ya. Partai penguasa memang kalau menyembunyikan DPU nggak kaleng-kaleng katanya. Siapa mereka begitu? Jangan-jangan Harun Masiku ada di pojok sana Indonesia begitu kan ya. Ngopi, bekerja, mungkin bisa saja begitu kan. Baru 3 minggu ya lulah ya selama ini ngapain di saat Firly Bahuri memiliki kasus muncul soal beginian mau tukar guling kasus kah begitu kan ya. Ya teken tanda tangan 3 minggu yang lalu sudah lewat 3 minggu ya Harun Masiku tidak tertangkap-tangkap. Ya kita tunggu saja Mega 3 minggu ya. Nanti mungkin sudah datang mereka begitu kan ya. Sudah tiba-tiba ya berada di Indonesia menyamar jadi orang begitu kan ya. Kita lihat saja. Atau ya berada di luar negeri begitu kan ya. Selama PDIP menang dan partai itu menang dijamin ya. Dia akan aman-aman aja katanya begitu. Lah ya seperti yang sudah saya pikirkan. Kartu pun ya berterbangan. Sing 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 sing. Jadi gimana begitu kan? Saya lihat PDIP agak semakin terpojok hari ini begitu kan. Mengapa saya katakan seperti itu? Kita lihat saja begitu. Kenapa Harun Masiku didatangkan ketika gencar-gencir dari Ganjar dan Pak Mahfud itu semakin naik daun begitu kan. Mungkin takut ya si Gibran takut kalah atau apa begitu kan. Datanglah si Harun Masiku di situ begitu. Wah, ini tambah kuat nih Pak Jokowi begitu ya. Selama ini kemana aja mau Pilpres baru tanda tangan katanya begitu. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu kan. Saya menganggap bahwa saya apresiasi kalau Harun Masiku datang begitu kan. Siapapun yang namanya korupsi itu harus diproses secara hukum begitu kan ya. Tidak boleh lalu kemudian dijadikan sebagai sebagai peliharaan mereka begitu ya. Jalan satu-satunya Gibran menang ya Harun Masiku harus ditangkap begitu kan ya. Firly Bahuri sebut ya tekan surat penangkapan Harun Masiku 3 minggu lalu ya saya tanda tangani katanya begitu ya.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK begitu kan ya, Firly Bahuri mengaku telah menandatangani surat perintah pencarian dan penangkapan buron kasus dugaan suap Harun Masiku. Dari dulu kemana aja ya begitu kan. Tapi masyarakat sekarang kan tidak bodoh begitu. Ia menyebutkan surat perintah tersebut telah ditekennya pada 3 pekan yang lalu ya. 3 minggu lalu menandatangani surat perintah penangkapan dan pencarian terhadap HM Harun Masiku, kata Firly Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK. Lebih lanjut, Firly mengatakan pihaknya terus melakukan pencarian terhadap Harun Masiku, bahkan KPK dia telah menerjunkan tim pada Kedeputian Bidang Penindakan dan sejumlah negara ya untuk mengejar buron Harun Masiku tersebut. Wah, ini kena mereka begitu kan. 3 minggu sudah tanda tangan, 1 bulan sudah ditangkap mereka. 1 bulan Pak Ganjar dan Pak Mahfud begitu PDP sudah mulai kampanye sana sini begitu kan ya. Dari capres-capres sudah berkampanye begitu. Masyarakat akan melihat ya. Di situ kalau Harun Masiku ditangkap ya saat aktif kampanye sana sini, wah, ini semakin PDP semakin tenggelam mereka begitu kan ya. Ada apa begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi artinya kok strategi Pak Jokowi ini agak gimana begitu kan ya. Bahkan KPK kata dia telah menerjunkan tim ya pada Kedeputian Bidang Penindakan dan sejumlah negara untuk mengejar buron tersebut. HM kita masih tunggu melakukan pencarian ya. Beberapa waktu yang lalu PLT Deputi Penindakan Brigjen Asep Guntur Rahayu menyampaikan ya berangkat ke negara tetangga tapi lagi-lagi belum berhasil melakukan penangkapan walaupun informasi sudah cukup kuat. Seperti diketahui Harun harus berhadapan dengan hukum lantaran diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan ya agar bisa ditetapkan sebagai pengganti ya Nazarudin Kemas yang lolos ke DPR namun meninggal dunia. Harun diduga menyiapkan uang sekitar 850 juta untuk ya pelicin agar bisa melanggang ke Senayan. Mantan politikus Partai Demokrat Indonesia Perjuangan PDP ya, Demokrasi Indonesia Perjuangan ya PDP itu ditetapkan sebagai buronan KPK tahun 2020. Tak hanya itu, buron Harun Masiku juga ya masuk dalam daftar Red Notice Interpol. KPK telah meminta Interpol untuk menerbitkan red notice atas nama Harun Masiku pada 30 Juli 2020 ya, namun sosoknya tak juga ditemukan hingga kini. Sebelumnya PLT Deputi Penindakan dan Eksekutif Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Asep Guntur Rahayu menyebutkan Harun Masiku diduga kabur ke luar negeri via jalur tikus atau jalur tidak resmi. Hal tersebut membuat kepergian Harun tidak tercatat dalam data perlintasan imigrasi. Dalam perkembangan info yang diterima, bersangkutan ya sudah keluar dari Indonesia tapi tidak melalui jalur resmi sehingga tidak tercatat pada saat keluarnya ya, kata Asep saat ditemui wartawan di gedung ya Juang KPK. Kendati demikian KPK mengklaim ya hingga saat ini penyidik masih berburu dan buronan ya mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wah, ini gimana begitu kan ya, ngeri-ngeri sedap ini begitu kan. Jangan-jangan kenapa si Harun Masiku kok ditangguhkan, kok muncul di saat Pilpres hari ini begitu kan. Jangan-jangan ini ada skenario besar begitu kan untuk memenangkan si Gibran begitu kan ya. Bisa saja seperti itu begitu. Jadi bisa saja kalau Harun Masiku ditangkap maka kekuatan dari Prabowo Gibran itu semakin naik. Saya kira seperti itu begitu kan ya. Kekuatan Pak Jokowi semakin naik. Para pendukung-pendukung mereka semakin wah begitu kan ya. Karena dianggap sebagai sukses Pak Jokowi di situ untuk menangkap Harun Masiku begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bahwa begitu kan ya, hari ini ya PDP akan dipreteli sana sini begitu. Kita tunggu saja begitu bagaimana nasib mereka begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.